Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Para saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita sampai pada hari ke-29 Ramadan. Ini ternyata masih diberi kesempatan Allah hidup di alam dunia dengan kondisi badan sehat, rohani sehat. Sementara yang lain sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sementara yang lain dia sehat jasmaninya tapi rohaninya nggak sehat, alias stres. Ada yang rohani sehat tapi jasmaninya nggak sehat, stroke. Kita alhamdulillah masih dikaruniai Allah Ta'ala sehat jasmani, sehat rohani. Saudaraku yang saya muliakan, ini tanggal 29 Ramadan. Pada awal Ramadan kita diingatkan bahwa targetnya orang puasa Ramadan itu diampuninya dosa. Kata Rasulullah dalam hadis yang termasuk dalilnya mimbar itu. Dalilnya mimbar itu kan Kanjeng Nabi itu naik 3 kali amin 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 itu ya. Itu amin 1, amin 2, amin 3. Termasuk yang pertama adalah barang siapa yang menemui bulan Ramadan, kemudian sampai Ramadan habis kok masih punya dosa, artinya belum diampuni dosanya, maka orang itu dimasukkan ke neraka oleh Allah Ta'ala dan dijauhkan dari Allah Ta'ala sejauh-jauhnya. Kemudian Rasulullah diminta oleh malaikat Jibril, ya Rasul amini. Rasulullah amin. Nah sekarang pernyataan kita ini, sudahkah kira-kira dosa kita ini habis sesama habisnya Ramadan? Kalau belum masih ada waktu nanti malam, karena insya Allah Ramadan tahun ini 30 hari ya sih. Itu Sya'bannya ada 9, biasanya Ramadannya 30. Kalau Sya'bannya 30, biasanya Ramadannya 29. Ini masih ada. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Caranya ya kita tobat kepada Allah Ta'ala. Cara terbanyak kita tobat itu kan ya istighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian mungkin sedekah, kemudian mungkin berbuat baik. Kan ada juga orang yang diampuni dosanya tanpa istighfar itu, seperti ada PSK yang pulang dari kerja, kemudian di tengah-tengah jalan menemui dia ingin minum lalu kemudian melihat ada anjing ini menjilat-jilat pasir, lalu dia berpikiran kasihan ya si anjing ini, diambilkan air oleh si PSK itu. Nah gara-gara berbuat ihsannya dia seperti itu, tanpa dia itu taubat, tanpa dia itu minta ampun kepada Allah Ta'ala, diampuni dosa dia oleh Allah Ta'ala itu kan. Jadi ampunan Allah itu tidak mengharuskan istighfar itu. Tapi bukan berarti menyembelihkan istighfar itu. Artinya kita masih ada kesempatan untuk menghabiskan dosa kita. Ya mudah-mudahan kita habis sekalian dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Ya taubat kepada Allah Ta'ala. Maka ada syariat sholat sunnah taubat. Kalau kita mengambil jalur sholat ya itu, kalau ngambil jalur sedekah ya seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau ngambil jalur berbaik pada orang lain, yang saya ceritakan ini jalur sholat. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Sedekat-dekat hamba kepada Allah Ta'ala adalah dalam kondisi sujud. Dan kemudian kata Rasulullah, perbanyak pertama doa di situ itu. Nah, doa karena doa sholat taubat ya kita minta ampunan Allah Ta'ala. Ya Tuhan, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, ampunilah saya. Mesti mulai saya balik sampai sekarang ini, barangkali ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang menyalahi aturan panjenengan, saya mohon diampunkan. Ini karena
Mohon maaf, ini waktunya berapa menit ini? Kita lanjut ya. Kita terpengaruh oleh waktu ini ya. Tidak, saya teruskan. Kita membersihkan dosa dengan jalur sholat taubat. Jadi sedekat-dekat hamba kepada Allah Ta'ala dalam kondisi orang itu sujud. Kata Rasulullah, fa'aksiru doa, perbanyak doa di saat sujud itu. Maka saya sering mengatakan, di saat sujud terakhir dalam sholat itu, jangan kau angkat itu jidat, pejamkan mata, tutup mulut, dan buka suara hati. Ya Tuhan, saya ini sholat taubat, saya taubat kepadamu ya Allah. Engkau maha menerima taubat ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, mulai balik sampai sekarang ya Allah. Yang kedua, ya Allah, saya mohon maghfirahmu ya Allah. Maghfirahmu lebih luas daripada dosa-dosaku, walaupun segede gunung apapun masih luas. Ampunamu masih luas, maghfirahmu awsa'u min dzunubi. Jadi ya Tuhan, yang ketiga, mohon tolong Gusti Penyenan hapus seluruh catatan-catatan amal jelek saya di dalam buku catatan amal saya. Hapus semua ya Allah, karena Engkaulah maha penghapus segalanya. Ya mahullah wa ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah yang menetapkan dan Allah yang menghapus. Hapuslah ya Allah segala catatan-catatan amal jelek saya di dalam buku catatan amal saya, Gusti. Yang keempat, ya Allah, di saat kau ambil nyawa saya mohon dikaruniai sekawan 4 hal. 1, karuniai di saat kau ambil nyawa saya, karuniai rahmat ya Allah. Yang kedua, karuniai husnul khotimah ya Allah. Yang ketiga, karuniai maghfirah ya Allah. Yang keempat, karuniai afu darimu ya Allah. Selanjutnya yang ke berapa tadi? Yang kelima. Dalam sujud itu kita bilang, ya Allah ya Rabb, kalau memang sakit saya atau kondisi saya hutang banyak atau rumah tangga saya nggak beres, ini barangkali karena kelakuan saya ya Allah. Melalui sujud saya ini saya mohon maaf, ampuni Tuhan, hentikan malapetaka, hentikan azab, hentikan ketidaknyamanan hidup ini ya Allah, hentikan ya Allah. Tapi kalau karena sebab penghasilan yang saya peroleh itu tidak, misalnya seorang PNS, ya Allah Gusti, saya masuk sering terlambat, saya pulang sering lebih cepat, saya nggak sungguh-sungguh dalam kerja, halalkan ya Allah, sucikan ya Allah. Tapi hati-hati ya berdoa ini. Jadi hati-hati. Orang disucikan hartanya itu kadang-kadang diambil orang. Jadi maka mohon halalkan ya Allah, itu aja. Halalkan ya Allah. Yang ketiga, ya Tuhan, barangkali kondisi keluarga saya seperti ini, atau sakit saya seperti ini, hutang saya banyak ini, karena sikap saya kepada manusia-manusia lain ya Allah, terutama kepada ibu saya, kepada bapak saya, kepada anak saya, kepada istri saya, kepada tetangga saya, ya Allah ampuni ya Allah, ampuni. Titik ya, gitu. Teruskan ini doa. Ya Allah, doa ini juga tolong panjenengan sampaikan untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia, bapak saya, istri saya, anak-anak saya, menantu-menantu saya, cucu-cucu saya sampai hari kiamat. Masa cucu sampai hari kiamat ya Allah. Saudara-saudara saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya, ahli kubur saya baik dari saya maupun dari keluarga istri saya, teman-teman atau orang-orang yang pernah saya zalimi ya Allah, dan semua umat Islam dulu sampai sekarang, hidup dan yang mati, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Situasi seperti itu jangan kau angkat jidat sebelum terasa dijawab oleh Allah Ta'ala iyo atau oke atau yes, seakan-akan. Itu kembali kepada hadis Rasulullah tentang ihsan itu, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi seakan-akan dijawab Allah, oke, yes, iya, itu baru diangkat Allahu Akbar. Jadi kenapa saya katakan semua orang-orang muslim dulu sampai sekarang,
kata orang yang bakhil, medit alias koret, itu dia bilang begini, ngapain doain orang lain? Kok orang lain kita doakan? Ternyata, saudara-saudara sekalian, doa yang makbul itu adalah doanya orang yang mendoakan orang, yang orangnya didoakan tidak tahu, dan kita tidak mau bocorkan pada orang lain. Karena apa? Ketika saya misalnya, saya mendoakan orang lain, ya Allah, orang itu banyak hutang, panjenengan paring pertolongan ya Allah supaya bisa bayar hutang. Saya mendoakan orang itu mandi, karena saya mendoakan dia tidak tahu dan dia juga tidak saya beritahu. Tapi ketika saya mendoakan pada orang lain yang tidak tahu itu, Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk mengamini doa saya. Wala kami selu. Ya demikian juga kamu, Zan. Kamu juga begini. Sehingga begini, doa saya untuk teman yang saya doakan itu, saya doakan mulut saya. Tapi karena saya mendoakan orang lain itu, saya didoakan malaikat dengan mulutnya malaikat. Itu maka mohon maaf ya, Imam panjenengan pernah melihat baca atau mendengar cerita Imam Ahmad bin Hambal, ya, ulama dunia yang pernah mimpi ketemu Allah 100 kali itu tidak ada kecuali Imam Ahmad bin Hambal. Itu dia setiap harinya sampai istrinya itu cemburu. Setiap hari itu nama itu tidak kurang dari 360 yang dicatat. Nama yang 360 ini malam-malam dia doakan semuanya. Sampai istana, lah iya Anda ini suami saya, mendoakan saya saja enggak, tapi kenapa mendoakan orang sebanyak ini? Istrinya marah-marah. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Ahmad, saya mendoakan seperti ini dalam rangka agar saya didoakan malaikat atas perintah Allah. Baru paham ya. Imam Ibnu Taimiyah Al-Maghfurlahu ya, yang terkenal itu loh, Imam Ibnu Taimiyah itu kalau habis Jumatan itu tidak pulang dia. Kebetulan ini hari Jumat ya. Habis Jumatan itu dia masuk rumah sakit dan siap membawa uang banyak. Ternyata di rumah sakit itu mendoakan orang-orang yang sakit, yang orangnya tidak tahu kalau dia itu didoakan, dan dia sendiri juga tidak memberitahu kepada orang itu bahwa dia didoakan. Nah, satu. Yang kedua, kebiasaannya Ibnu Taimiyah itu kalau habis Jumatan ke rumah sakit bawa uang itu mencari orang yang pantas dia beri uang itu, diberikan uang itu untuk sedekah. Ya, saya kira barangkali cukup ya guys. 5 menit mana? Gitu. Jadi saya teruskan. Jadi yang kedua ini urusan sedekah. Sehingga ada cerita ya di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali diceritakan ketika Nabi Musa bicara sama Allah Ta'ala ya, karena kalimullah kan bisa sewaktu itu ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya ini loh, apa yang saya lakukan? Sholat sudah berjamaah 5 waktu saya lakukan, saatnya kita itu. Apa? Sholat sudah, puasa sudah, zikir sudah. Coba saya tanya ya Allah, amal apa yang panjenengan sukai dari amal-amal saya? Apa amal sholat saya? Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali cerita begitu. Allah Ta'ala jawab gini, bukan. Sholatmu itu menguntungkan dirimu. Dengan kamu sholat itu kamu bisa menghindarkan diri dari fahsya dan mungkar, bukan untuk aku. Terus apa ya Allah? Apa zikir saya? Enggak juga. Zikirmu itu untuk kamu, karena kamu itu zikir itu buat tenangkan hatimu. Gara-gara kamu zikir maka hatimu menjadi tenang, ayem, tentrem. Jadi bukan untuk saya. Terus apa ya Allah? Puasa? Enggak juga. Puasamu itu untuk kamu sendiri. Puasamu itu untuk kamu sendiri. Karena kamu puasa, maka kamu bisa mengendalikan hawa nafsu kamu. Terus apa ya Allah? Apa yang kamu sukai ya Allah dari amal saya? Allah menjawab, sedekahmu Musa, sedekahmu.
ya Allah sedekah. Ya maka dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan apa itu? Rabbi gitu ya. Rabbi laula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ayat yang saya baca ini menceritakan bahwa besok manusia ya, termasuk kita, mudah-mudahan enggak ya, tapi seluruh manusia ketika sudah dia mati, dia itu ingin hidup kembali. Rata-rata orang mati itu terpaksa. Jadi gak gelem mati, jaluk waras, lorong-lorong jaluk waras. Tapi wis wayahe mati, akhirnya dipaksa mati. Karena dipaksa mati, akhirnya ya Tuhan, kula ini dereng-ngeten, hidupkan lagi ya Allah, hidupkan. Sebentar aja. Ya enggak mungkin lah, sebentar aja ya Allah. Terus ditanya oleh Allah Ta'ala melalui malaikat, enggak sih, kon kok kepengin urip meneh ki lapo? Uripmu ya sedawa ngono, wis 80 tahun ngono ki pengen urip meneh. Enggak ya Allah, kalau saya pengen hidupkan lagi sebentar aja, saya akan sedekah ya Allah. Saya akan sedekah. Ternyata pahala sedekah itu di kuburan tampak jelas. Paling jelas itu sedekah. Tapi ya, saudaraku yang saya hormati, tapi kebanyakan di antara kita ya, bukan orang ya, kita itu lebih senang menerima sedekah daripada memberi sedekah. Buktinya apa? Ketika dapat sedekah dari orang, alhamdulillah itu panjang. Apa deh? Ini BHS Pak, dari Pak Haji itu. Masya Allah, alhamdulillah. Panjang. Karena dapat sedekah. Kita akan bahkan nggak ngomong alhamdulillah ketika kita memberi sedekah pada orang. Padahal itu terbalik. Penyanyi ingat ya ceritanya sahabat Sya'ban. Ada sahabat namanya Sya'ban. Tapi yang nggak di sini lah, kapan-kapan aja lagi, masih banyak itu. Jadi saudaraku yang saya muliakan, target puasa kita ini menghabiskan dosa. Seandainya kita habis hari raya meninggal, itu loss, lepas, tidak ada siksa kubur, tidak ada siksa akhirat. Kalau mendapat empat tadi itu yang saya katakan. Satu, dapat rahmatnya. Kenapa rahmat? Orang yang meninggalnya itu dengan rahmat Allah, dia tidak akan mati mendadak. Banyak orang kecelik mati dalam kondisi sujud itu dia Masya Allah, alhamdulillah, mati dalam kondisi sujud. Bagi saya enggak juga loh, mati dalam kondisi sholat baik ya Allah, baik, iya baiklah ketimbang orang meninggal karena ditubruk truk, ya memang. Tapi kalau meninggalnya orang dalam kondisi sholat itu kemudian Anda katakan baik, Rasulullah itu mestinya meninggalnya seperti itu, bos, gitu loh. Rasulullah itu manusia paling mulia, kekasih Allah Ta'ala, matinya nggak seperti itu. Nah kalau saya kepingin meninggal itu seperti Rasulullah. Nah meninggal seperti Rasulullah itu ketika orang itu meninggal dibarengi rahmatnya Allah Ta'ala, maka kita minta rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, begitu. Sehingga Rasulullah itu meninggal dunia itu sebelumnya begini, Aisyah sini nak, masih sempat wasiat. Suami istrinya Aisyah, Fatimah begini, baru meninggal dunia. Itu meninggal yang ridho itu. Makanya kita dituntut untuk, kalau tidak dapat rahmat, nazaknya aja kadang-kadang 3 hari nggak mati-mati. Mulet ngosek, megap disuruh la ilaha illallah. Itu orang yang meninggal dunia tanpa ada rahmatnya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ya kapan-kapan lah ada kesempatan kita buka itu. Yang kedua, minta husnul khotimah. Begini, husnul khotimah itu penting karena itu tiket surga. Tapi jangan bangga dengan husnul khotimah toh. Karena apa? Orang husnul khotimah itu masuk surga setelah dibakar di neraka ketika dia membuat dosa. Jadi dosa masih terbawa walaupun sudah dapat tiket surga melalui husnul khotimah. Selanjutnya yang ketiga, maghfirah. Nah, ketika sudah maghfirah, sudah husnul khotimah, kok dapat maghfirah? Ini tiket surga didapat.
siksa kubur tidak dapat, siksa neraka tidak dapat, tetapi masih ada lagi satu, di saat manusia itu diperiksa di alam mahsyar, dicek oleh Allah Ta'ala, disaksikan Rasulullah Muhammad SAW, ketahuan, diputar file-file kehidupan kita, mulai balik, dicatat malaikat raqib atid itu, diputar file kita, teng 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 teng, didengarkan oleh semua manusia sejagat. Usia sekian anak ini ngentit, usia sekian anak ini gendaan, usia sekian, itu akan malu kita, karena saking malunya maka daging-daging kepala kita itu rontok. Nah, agar terhindar dari itu, maka minta afunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah Ta'ala memberikan afu pada kita, semua dalam file-file kehidupan kita yang jelek-jelek itu didelete oleh Allah, teng 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 teng, semuanya, sehingga file itu bersih. Masyarakat bingung, dulu Hasan itu jahat, dulu Hasan itu gendaan, tapi kenapa sekarang tidak ada? Ya karena dapat afu dari Allah Ta'ala. Karena itu 4 hal tadi. Satu, rahmatnya Allah, diingat-ingat ya, husnul khotimahnya Allah, kemudian maghfirahnya Allah, dan yang keempat adalah afunya Allah Ta'ala. Nah, kesimpulannya, dengan berakhirnya Ramadan, maka akan berakhir pula dosa-dosa kita, akan ditilik oleh Allah Ta'ala, dan kapanpun kita meninggal dunia diberi 4 hal oleh Allah Ta'ala, sehingga ketika meninggal dunia itu ridho, dan kemudian di alam kubur dia ingin hidup lagi karena sudah nyaman di alam kubur, sehingga nanti di akhirat juga nyaman. Oleh karenanya sekali lagi, target Ramadan habis dosa, mudah-mudahan terkabul. Sekian, wabillahi hidayah taufiq wa anal fadla biyadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.